Ya, selamat sore pemirsa ETV yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eli Yuliana dalam program Yuk Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama PCIC. Edisi ke-16 tanggal 8 April 2020. Baik, hari ini kita kedatangan seorang narasumber ya, yang sama seperti saya, profesinya juga sebagai host, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita berkenalan sama beliau. Beliau akan menjelaskan lebih banyak siapa diri beliau kepada kita, dan kita akan belajar sesuatu dari beliau. Silakan Pak Jen, apa kabar nih ceritanya nih? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Ya, luar biasa, baik. Tetap Silakan. semangat. Iya, Pak Jen, ini kan kita streaming live nih, ya. Kita terkoneksi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia melalui aplikasi Webex. Ya, siap. Nah, mereka ingin kenal siapa Pak Jen. Wah, perkenal dulu nama saya, nama asli sih Muhammad Hairuzen, kan? Cuma nama public figure saya adalah Master MC Zen. Iya. Ya, Master itu karena saya merupakan guru daripada keilmuan nama hipnoprana. Hipnoprana adalah gabungan dua ilmu, hipnoterapi dan pranaterapi. Jadi hipnoprana foundernya saya gitu. Nah, menurut saya bilang saya master itu kan ya. Nah, jadi saya melatih juga sebagai trainer, juga sebagai coach, kemudian sebagai terapis. Karena terapis yang fisik dan mental. Punya usaha sendiri sebagai terapis, namanya Rumah Sehat Sehati. Kemudian juga di KPPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah itu, ini kasus yang sekalbar, anak yang pelecehan seksual dan lain, biasanya saya sebagai trauma healing, terapis trauma healing. Termasuk kasus yang viral kemarin, yang Audrey itu saya merupakan seorang terapis anak itu gitu kan ya. Saya juga terapis di rumah terapi RBN namanya, itu rumah terapi narkoba. Oke. Saya juga terapis anak-anak narkoba, candu narkoba, bagaimana dia nggak candu lagi narkoba gitu lah. Khusus di mental, di mindsetnya. Saya juga konsultan itu konsultan keluarga. Ibu mau cerai, nggak jadi cerai, anak-anaknya ya bermasalah tentang anaknya. Juga saya konsultannya bisnis, perusahaan gitu, ada perusahaan yang down, nggak ada penjualan selama 6 bulan, akhirnya saya dalam 3 bulan sudah perusahaan bisnis gitu, penjualan meningkat lah gitu ya. Karena kalau perusahaan biasanya kita memang bisa manusianya maupun sistem, di sistem. Saya juga penulis buku. Nah, ini satu buku saya, buku tarik ketiga saya, ya kan? Ini ada 3 buku gitu kan. Saya juga seorang host gitu kan. Host di beberapa program khususnya di ATP. Itulah saya. Tapi semua itu berkat di Tuhan. Ini bukan karena saya, karena semua ada Allah. Jadi saya sebenarnya orang yang biasa-biasa saja, ya kan? Karena saya mau belajar saja, sehingga ya seperti sekarang ini gitu. Jadi sebelumnya saya bekerja, saya asli Pontianak, cuma lama di Jakarta, di Jawa gitu, 26 tahun. Jadi saya bekerja lama di Surabaya, kemudian Jakarta. Akhirnya memilih sebagai... Ya, kalau ngomong pertama balik ke Pontianak, adik saya bilang, abang nih gila, bahasa Pontianak, abang gila banget. Nah, apain bang? Abang mau jadi terapis, mau jadi trainer, beda mana bang? Terapis dokter banyak dengan itu. Hipnoprana nggak dikenal sama sekali, nggak ada satupun kenal apa tuh hipnoprana, nggak ada kenal. Karena saya di Jakarta tuh kan tahun 98 saya udah manajer temuda di perusahaan Go Public. 98 namanya PT Tiga Reksa. Saya terakhir tuh juga sebagai manajer kepala cabang Columbia. Columbia kan perusahaan dimanapun di seluruh Indonesia pasti ada tuh Columbia. Perusahaan cash sendiri, saya kepala cabang di Surabaya maupun di Depok. Jadi zaman Krismon tahun 98 saya kepala cabangnya Columbia. Jadi ada materi saya tentang teamwork, itu pengalaman saya betul-betul sebagai Pak Cabang. Karena Pak Cabang Columbia itu di Surabaya itu bisa menangani ribuan sales kan, sales force ya kan. Nah, saat ini sales sudah banyak digital kan, tapi ya kemampuan sales sebagai order pun penting juga kan, ketemu orang banyak gitu, bagaimana mempengaruhi orang lain gitu. Jadi kalau kerja, saya tinggalin kerja itu sejak tahun 99 sebagai pegawai. Selanjutnya saya usaha sendiri. Jadi selama jadi pegawai pun saya tidak pernah jadi staff, tidak pernah. Selalu punya jabatan. Bukan saya sombong enggak, tapi ada keilmuannya gitu. Bagaimana mengundang kekuatan pikiran bawah sadar kita, apa yang kita inginkan itu akan terjadi gitu. Mengundang
kekuatan namanya, kalau pernah baca ilmu nama loa kan ya, loa itu kan law of attraction, mampu menarik yang bisa menggunakan itu loa itu. Gitu. Ada keilmuannya gitu kan ya, ada ilmunya bagaimana kemampuan bawah sadar kita mampu menarik apa yang kita inginkan. Nah, kita sekarang ini adalah hasil pikiran bawah sadar sebelumnya. Kita sekarang ini karena masa lalu kita kan, kita seperti ini kan masa lalu kita. Nah, masa lalu kita tuh jadi karena bawah sadar itu kurang lebih 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Ada pikiran sadar tuh kalau mau pikiran ada dua lah ya, pikiran sadar dan ini pikiran sadar kan. Ada namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar bawah sadar itu di gelombang beta gitu. Kalau dengan musik itu di alfa, kemudian di bawah sadar di theta, kalau tidur itu delta. Nah, saya sebagai terapis biasanya masuk ke di bawah sadar biasanya kan, mengubah seseorang, karena hipnoterapi adalah mengubah seseorang yang lalu menjadi pribadi yang berbeda hari ini. Karena mengubah di pikiran bawah sadar. Perilaku orang itu karena bawah sadar, karena perilaku itu kan hasil berulang-ulang, karakter kita kan hasil berulang-ulang yang kita lakukan, itu hasil kita lah bawah sadar. Nah, kita mengubah dia pikiran bawah sadar lagi, namanya tidurkan dengan baik dengan sugesti. Nah, itu hipnoterapi. Kalau prana itu pakai energi, aura kita ya, energi di tubuh aura kita ada tubuh kita dua tubuh fisik dan tubuh cahaya, namanya aura. Nah, ada pusat aura namanya cakra. Jadi perbaiki cakra seseorang itu, maka seseorang itu akan sembuh. Apabila cahayanya kita perbaiki, maka tubuh fisik pun sembuh gitu. Kalau ilmu prana kan ya, jadi saya menggabung dua ilmu itu. Jadi kalau saya nyembuhin orang sakit, menggunakan keilmuan itu, perbaiki cahayanya, tubuh cahayanya, maupun di pikiran bawah sadarnya. Karena pikiran bawah sadar luar biasa. Masuk ke materi ini tentang rasa belajar hebat pun ya, kita lebih banyak ngomong pikiran bawah sadar. Gimana guru ngajar melalui pikiran bawah sadarnya murid, biasanya nurut aja. Banyak yang bilang hipnoterapi kan banyak bilang hipnosis kan, hipnotis gitu kan, hipnotis. Apa tuh haram ya bilang nggak. Sebenarnya saya bilang kalau hipnosis itu sangat islami, kalau saya sebagai Islam sangat Islam sekali, sangat Islam banget gitu loh kan ya, karena satu kunci masuk untuk pikiran bawah sadar itu adalah repetisi, pengulangan, diulang-ulang. Kalau bilang oh nggak pede nih, nggak pede males pakai itu jadi malas, kita nggak pede, nggak jadi kita lo mengundangin ketakutan, akhirnya kita takut karena kita berulang-ulang kali hal yang sama. Bukankah Al-Quran itu arti semantiknya bacaan diulang? Tidak ada ritual agama Islam tidak diulang. Sehari kita baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali minimal kan ya. Kemudian kita zikir tidak diulang. Kemudian di Al-Quran juga makan nikmat Tuhan mana lagi kamu dustakan? 3 kali. Surah Rahman kan itu diulang dengan maksud menempel di pikiran bawah sadar kita. Cuman itu orang tidak memahami pikiran bawah sadar. Jadi saya saat ini yaitu lebih banyak sebagai trainer, konsultan dan lain tadi itu. Itulah saya. Saat ini saya berdomisili di Kota Pontianak. Dan meninggalkan Pontianak 26 tahun. 26 tahun ya Pak? 26 tahun. Lulus SMA, kuliah akuntansi. Saya pernah menjadi auditor di Jakarta. Jadi pernah audit perusahaan besar. Di Jakarta. Jadi kalau ngomong bagaimana memanage perusahaan, karena auditor kan sistem, kan ya itu memang saya kuliah di situ sebagai akuntansi ya, sekolah di akuntansi. Begitu. Iya. Saya penasaran nih, Bang. Saya manggil Abang aja lah karena biasa bahasa akrab sehari-hari ya. Bang Jen, saya penasaran nih dengan begitu banyak ilmu, dengan pengetahuan, talenta dan sebagainya itu gimana sih cara belajarnya? Karena begini, ada suatu anggapan bahwa seorang laki-laki atau pria itu tidak bisa nyambil gitu. Kalau dia udah tertarik dengan satu, dia akan nekuni itu. Nah, ini kalau Bang Jen ini kan beda nih semua dari terutama hipnoprananya ya, karena itu sesuatu yang baru bagi kita semua juga dan berdampak bagi orang banyak, kayaknya bisa untuk membantu suatu permasalahan gitu ya. Karena yang kita temui biasanya laki-laki itu menggunakan pikirannya, sudah deh memutuskan ya. Udahlah gitu kan, biasa nanti lagi gitu kan. Nah, jadi kalau dengan Bang Jen ini demikian punya segudang itu, saya bilang segudang ilmu itu, gimana ceritanya? Ya itu semua kan kebesaran Tuhan aja, kebesaran Allah lah kan. Yang jelas pertama bagi saya adalah kita punya open mind, belajar itu buka pikiran kita. Jadi
Jangan merasa bahwa saya tak tahu kok, belum belajar, saya sudah tahu. Nah, saya sudah tahu tuh kita udah nol. Saya walaupun belajar hipnosis, saya belajar beberapa kali dengan guru lain. Walaupun saya udah pernah belajar. Ini belajar itu mungkin tidak ada hal lain. Ini bukan pikiran kita bahwa semua ilmu itu luar biasa. Nah, pagi-pagi pun kalau ngomong kerjaan, tadi pagi saya ngerjain kuliner. Usaha saya ada usaha juga, ada usaha kuliner kan. Jadi selama kita open buka pikiran kita bahwa semua ilmu itu cukup baik sekali ya, semua ilmu. Jadi apalagi yang berhubungan, saya itu paling suka membantu orang. Sehingga kalau semua keilmuan itu sebenarnya satu kuncinya adalah human konsultan. Bagaimana membantu orang lain, bagaimana saya menterapi orang lain. Saya senang gitu, saya suka. Ilmu pun yang kita belajar, saya suka, saya senang. Sehingga berapa jam pun sama saya bekerja pun ya mau 12 jam, 13 jamnya. Saya suka, saya senang. Jadi kalau kita suka dan senang itu. Pertama, buka pikiran kita bahwa semua ilmu itu pasti bermanfaat. Anak sekolah suka gini nih, kan belajar matematika misalnya, bahasa. Ngapain belajar matematika? Nanti pun tidak ada manfaatnya. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Nanti pun nggak pakai juga, banyak gitu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Semua pasti ada manfaat. Nah, contoh sederhana gini. Kita lihat ada anak-anak, ada orang tuanya kan, orang tuanya pengen ngaji terus. Anaknya bilang, "Bapak nih ngaji terus. Apa manfaatnya? Bapak ngaji terus." Kita rahasia, karena rahasia tidak akan kita bisa lihat langsung nyata. Di balik itu pasti ada rahasia kan, kita ngomong rahasia tadi kan ya. Bapak itu bilang, "Oke, di gudang tuh kayaknya ada ember deh. Kamu ambil di gudang ada ember." Anak ini tuh gudang, ambil ember kan. Kan kotor tuh, ngambil gudang kan. "Pak, tapi ember ini buat apa?" "Ya kamu ambil di kolam sana, ya masuk ke bak kamar mandi, air." "Iya enggak?" "Iya, coba ama." Nah, anak ini melihat, waduh, ada lubangnya. Paknya makan, ambil aja, coba kamu ambil air dulu ya kan, ikutlah nanti ambil lah di kolam kan ya. Kemudian ambil ke masuk ke bak. Tapi namanya air berlubang, mana berlubang kan? Air ini berlubang, Pak, gimana bisa masuk penuh? Ya aku kan kerjanya dulu kan. Apa yang kamu lakukan pasti ada manfaatnya. Ambil aja. Balik tadi apa penuhnya berlubang. Oke Pak, tapi capek juga kan? Karena namanya ember ya, ada lubang sedikit pun nggak akan bisa waktu penuh kan, buang terus tuh kan? Iya. Pak, ini gimana caranya gini? Oke, tolong kamu perhatikan embernya. Apa yang terjadi di ember itu? Ember itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Jadi kamu nggak tahu kan bahwa kerjaan kamu sama membersihkan ember ini, seperti Bapak baca ngaji, itu minimal membersihkan hati kita. Nah, itulah rahasia yang kadang-kadang kita nggak melihat sesuatu di balik itu gitu. Jadi kita belajar bahasa Indonesia pasti ada rahasia di balik itu. Karena rahasia itu kan kita nggak bisa baca dengan fisik. Contoh, kita lihat mungkin ya ini air putih di botol. Kalau kita ngomong open mind, misalnya kita belajar pembaca, buka pikiran kita. Kalau ilmu masuk kan nggak masuk nih. Karena otak nggak tumpah. Nah, ini anggaplah air kopi lah misalkan ya. Ada segelas susu, kan? Nah, rahasia dulunya buka, kita mungkin mandang itu belum tentu kita dalam kopi itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah melakukan tindakan, betul nggak? Di balik kopi mungkin nggak bisa manis, bisa asam. Nah, rahasia itu harus kita melakukan juga. Boleh tahu, oh ini kopi, ya kan? Setelah kita melakukan tadi, kita melakukan satu, oh udah tahu rahasia. Apabila kita melakukan, nggak boleh kita belajar cuma sampai di pikiran, tapi harus kita praktikkan, kemudian diamalkan. Sama kita melihat satu rahasia, harus melihat, itu melakukan. Nah, kemudian kita lihat open mind tadi kembali lagi kan, kita susu ini kalau kita tuang banyak ke kopi, akhirnya apa? Jadi susu nggak? Jadi susu, karena kopi kan terbuang karena dengan susu yang banyak gitu kan. Jadi belajar pun harus open mind. Jadi kita setelah open mind harus ada perasaan yang feeling, open mind, open heart, open feeling itu jadi bukan hanya mindset, feeling set, ada energy set. Feeling set itu perasaan kita pun harus menyenangin pelajaran itu. Kemudian kalau energi kita punya kemauan tinggi. Karena dalam belajar itu harus mempunyai niat. Tidak ada niat percuma. Dalam Islam pun innama amalu binniyat. Banyak orang belajar kadang-kadang tidak berniat belajar. Nah, niat itu dalam Islam niat selalu diiringi dengan doa.
ya kan? Karena dengan niat itu pasti pahala. Kenapa kita tidak mau pahala? Dan pahala itu adalah paling mudah sekali. Karena niat itu, misalnya kita niat jahat, tidak hukum dosa, kan? Tapi niat baik dapatnya pahala. Jadi pas kita belajar, berniat belajar, kita udah mendapatkan pahala. Belum melakukan tuh, bawa niat belajar aja, karena baik kan, apa kita melakukan. Jadi niat itu namanya kehendak kita. Nah, kehendak itu ya sungguh-sungguh, menjadi kan, sungguh-sungguh ada kemauan tinggi. Nah, belajar itu satunya kemauan tinggi lah gitu. Itu, Pak. Ya. Dari sekian banyak yang Bang Jen kuasai ini ceritanya, mana sih yang lebih menarik dan berkesan banget gitu? Tadi saya bilang semua ilmu itu satu-satu kan nama istilahnya berkesan. Human konsultan. Jadi kan terapis, penulis. Jadi semua itu tentang gimana. Ya saya berusaha, saya ini jadi hamba Tuhan untuk inspirasi banyak orang lah. Tapi saya ambil contoh dulu. Gimana kita ambil contoh kalau kita tidak pernah pemimpin? Ngomong pemimpin, tidak pernah punya contoh. Gimana kita ngomong kita nih pintar, kalau kita tidak pintar? Kita ngomong sesuatu yang sebenarnya ya kita udah perhatikan dulu. Kita memperhatikan dulu, cerdas dulu, baru saya ngomong cerdas. Sehingga saya suka menciptakan sesuatu. Ya, satu yang pernah saya ciptakan tes H itu kan, nggak masuk saya di tas, tahu nilai kata orang itu. Jadi kita harus ilmu itu kita perhatikan, amalkan, kemudian kita jadi karya gitu lah. Jadi kalau semua banyak itu satu kuncinya sedang human konsultan sebagai terapis, sebagai trainer, sebagai konsultan, pengusaha, ya apapun, ya saya suka semua gitu. Nah, saya ya tadi ini mudah hidup saya. Kenapa adik saya bilang gila? Dia nggak tahu bahwa tujuan saya mau jadi kalau saya meninggal itu diingat oleh orang lain banyak. Mati saya itu baik tinggalin kerjaan di Jakarta loh saya. Hanya sebagai trainer yang nggak jelas, Ibnu pernah nggak tahu orang, saya mulai nol banget, satu pun nggak dikenal di Pontianak, nggak ada saya kenal. Tapi hari ini saya udah melatih orang puluhan ribu kali, nggak ada kenal, nggak ada satu pun saya kenal. 26 tahun, bayangin 26 tahun, balik kemudian dari tahun tamat kuliah itu kan, tamat SMA itu kan 86.